Sebenarnya apa yang paling kamu perjuangkan dari hal ini ya? Yang utama adalah hak merek Amigdala, nama Amigdala. Tahun 2022, tepatnya 13 September 2022, itu permohonanku untuk mendaftarkan hak merek itu masuk. Oke, tapi tetap dipakai? Tapi tetap dipakai. Tapi kalau mengakui pada saat itu mengganti nama, kenapa sebegitu lama akhirnya baru berganti nama? Terus juga, kenapa ada upaya untuk mendaftarkan lagi merek Amigdala atas nama mereka? Tolong bedakan antara memiliki peran dan mendirikan. Nggak mungkin lah Manji aku melupakan sejarah. Kan mereka udah ganti nama nih. Artinya memang ya udah tidak menggunakan nama Amigdala lagi. Betul. Artinya sudah oke dong. Harusnya sudah oke. Tapi itu akhirnya membawa kepada persoalan lain. Apa itu? Iya, ada Ayah sekarang. Ayah yang problematis. Kalimat pertama itu ya? Kalimat pertama begitu. Ya. Yang aku tangkap soalnya aku baca di beberapa komentar maupun tulisan gitu. Ayah problematis. Menurutmu gimana ya? Problematis atau tidak itu kan subjektif ya. Oke. Jadi ya kalau aku sih merespon itu dengan ya kebenaran ceritanya seperti apa gitu aja. Oke. Oke, sebelum kita ngobrol panjang, aku tuh tertarik kenapa kamu memilih namanya tuh Amigdala ya? Karena Amigdala tuh kan sebenarnya area otak yang memang berfungsi, bertanggung jawab, mengendalikan emosi. Gitu. Betul. Jadi karena aku backgroundnya dulu kuliah psikologi. Oke. Itu kan dulu tahun 2016 tuh ya udah banyak lah ya band indie. Kayak aku juga, kita pasti keinget Bandanera, bahkan sudah ada Payung Teduh gitu kan. Terus kita mikir, waktu itu aku mikir kan, nama apa nih gitu yang belum ada gitu loh. Tapi juga menggambarkan karya-karya yang nanti ingin aku buat. Akhirnya terpikirkanlah satu nama itu Amigdala. Memang kalau dengar sekali terasanya aneh. Tapi ketika aku lihat, oh ini adalah bagian otak untuk meregulasi emosi gitu. Bahkan ketakutan kita, kecemasan kita, kayaknya itu akan relate deh dengan lagu-lagu yang nanti akan aku lahirkan pada saat itu ya. Ya karena semua lagu kayaknya memang berdasarkan emosi deh. Ada emosi senang, emosi bahagia, sedih, galau, marah. Iya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Gitu. Dikira rumah padahal. Waduh. Itu aku nggak mau ngebahas tentang Amigdalanya secara sejarah karena bisa ditemukan di Google dimanapun ada cerita-cerita tentang itu banyak lah. Maksudnya ketika aku ketik juga banyak keluar. Tapi aku mau membahas problematika yang terjadi sekarang hingga kamu juga dianggap problematis gitu. Dan ini aku ngajak ngomong kamu bukan berarti aku mau membela kamu juga, karena aku pengen tahu nih, pengen tahu. Mungkin aku juga nanti bisa mengundang teman-teman yang tersisa di Amigdala, gitu. Ada Junet sama Iqbal ya, kan ada vokalis baru juga, gitu. Nah, tapi aku mau mengetahui dari sudut pandang kamu karena terlihat sepertinya di sini kamu sedang memperjuangkan hak kalau aku tidak salah. Ya, betul. Gitu. Sebenarnya apa yang paling kamu perjuangkan dari hal ini ya? Yang utama adalah hak merek Amigdala. Hak merek, nama Amigdala. Nama Amigdala. Oke. Itu sebenarnya kalau kita mau menilik ke belakang ya, Manji. Itu udah lama ya. Dari aku keluar band ini Agustus 2020. Oke. Aku nggak tahu rekaman Zoom itu masih ada apa enggak karena pada saat itu pandemi kan. Jadi aku keluar tuh online gitu loh. Oh, kamu keluar tuh bicaranya online? Bicaranya tuh online. Kami tuh by Zoom gitu ya, online gitu ya. Aku bilang, ya oke, silakan bawakan lagu-lagu itu. Karena pada saat itu masih ada Isa yang juga pencipta lagu kan. Tapi nama Amigdala itu aku yang buat. Oke. Mau nggak pakai nama baru? Ya tentu aja tidak mau. Ya memang tidak ada jawaban enggak, tapi nama itu pada akhirnya masih dipakai, gitu loh. Nah, itu akhirnya kan terjadi terus-menerus gitu ya, sampai aku dibantu kuasa hukumku,
tahun 2022 Ya. itu September, tepatnya 13 September 2022 itu permohonanku untuk mendaftarkan hak merek itu masuk ke Kemenhumkam. Ya, Kemenkumham ya. Iya, itu bisa dilihat di situs ya. Di Ya. situ tuh kalau Online. iya, online itu semuanya bisa ngelihat. Jadi di situs itu tuh ada tanggal tercantumnya, tanggal diterimanya permohonan itu 13 September 2022. Oke. Dan yang perlu dicatat itu tanggal dimulai perlindungannya oleh negara itu adalah di tanggal yang sama ketika permohonanku itu masuk. Diterima. Ya. Jadi bukan saat ketika merek itu sudah keluar sertifikatnya. Sertifikatnya keluar tuh Juni ya? Juni 2023. Juni 2023. Sebenarnya sudah diterima tuh September 2022. Dan sudah dilindungi. Oke, itu masalahnya apa? Maksudnya di rentang waktu antara 13 September di tahun 2022 dan Juni 2023 tuh Ya. ada masalah apa di rentang waktu itu? Maksudnya yang jadi masalah di sini tuh apa? Jadi kan akhirnya setelah aku mendaftarkan itu, kuasa hukumku memberitahu ke mereka, melakukan pemberitahuan ke mereka bahwa nama ini sudah didaftarkan oleh saya dan untuk jangan tidak memakai nama itu. Oke. Nah, permohonan merek itu di Kemenhumkam itu kan prosesnya panjang ya, Manji. Dan ada tuh diberi kesempatan buat pihak-pihak yang merasa keberatan gitu. Tapi itu nggak ada. Oh, itu tidak ada upaya untuk Nggak ada. Oke, tapi tetap dipakai. Tapi tetap dipakai. Tetap dipakai ini taunya dari mana? Ya dari tim kuasa hukum. Jadi punya tahu dari Instagram mereka masih menerima panggung dengan nama Amigdala. Oke. Ya berarti IO tersebut diberitahu oleh kuasa hukumku bahwa halo IO, kalian itu mengundang band yang namanya itu mereknya sudah terlindungi loh atas nama Ayah, atas nama Ayah Kanina gitu loh. Dan merek itu kan kalau dilanggar itu artinya pidana bukan? Iya, iya. Iya, jadi sebenarnya itu pemberitahuan yang Manji, bukan tuntutan. Somasi ya? Somasi loh ya. Pemberitahuan untuk ayo jangan dipakai gitu. Kalau enggak nanti kalau tetap dipakai ini bisa kena. kepidana nih nanti. Iya, ini bisa kena. Dan itu terjadi berkali-kali di beberapa event. Sampai kemarin akhirnya 15 September itu aku tahu ada show. Mereka mengadakan show. Show terakhir? Show terakhir. Yang panggung terbenam itu? Panggung Amigdala panggung terbenam ya? Ya, Amigdala panggung terbenam. Mereka redaksinya mengatakan bahwa perjalanan Amigdala berhenti di sini. Ya. Kami akan terbit dengan nama baru gitu ya. Oke. Itu bagus dong. Itu redaksi mereka. Ya. Oke, silahkan aja. Tapi kalau begitu, kalau mengakui pada saat itu mengganti nama, kenapa sebegitu lama akhirnya baru berganti nama? Dari rentang waktu September 2022 ketika merek aku sudah dilindungi sampai kemarin setahun itu. Ya. Nah, terus juga kenapa ada upaya untuk mendaftarkan lagi merek Amigdala atas nama mereka di Kemenhumkam? Kemenkumham. Dan itu pasti ditolak kembali ya, gitu loh. Ya, karena memang udah didaftarkan, terdaftar sebelumnya. Sudah terdaftar gitu. Itu yang aku tidak mengerti gitu ya. Dan itu kan berujung ke page artis Amigdala di digital platform streaming, Spotify yang kita tahu. Dan Instagram juga. Dan YouTube juga. Oke, itu nanti akan aku bahas nanti. Yeah. Tapi ada surat terbuka kan? Ada surat terbuka dari Junet pribadi sebagai drummer Amigdala dan juga founder. Founder Amigdala? No. Oh, bukan ya? Junet dan Iqbal adalah orang yang diajak ketika Amigdala itu sudah terbentuk. Oke, jadi sebelumnya Amigdala itu terbentuk adalah Ayah dan Isa. Iya, format akustik. Berdua saja. Berdua saja, bahkan lagu Kukira Kau Rumah itu sudah jadi sebelum kami berformat full band. Yang dipakai di film itu, di film Umay sama itu sudah full Prilly, band. itu sudah full band. Itu sudah full band. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah dipublikasikan dan sudah populer di kanal YouTube Indie Lokal pada saat itu. Bukan di kanal YouTube sendiri. Bukan, waktu itu belum sendiri. Oke. Karena waktu itu masih zaman submit lagu kan, indie itu submit lagu. Nah, oke. Aku lanjutin di surat yang ditulis oleh Junet itu disebutkan kayak Ayah emangnya lo nggak
berpikir itu? Lo tidak mengingat bahwa ini logo diciptain, dibuat oleh teman-temannya dan juga dibayarkan oleh manajer saat itu ya, kalau nggak salah. Iya, manajer. Iya. Nah, emang itu mau dihilangkan? Kan sebelum ada surat terbuka itu aku sempat bikin beberapa reels ya, Manji. Oke. Di reels itu aku bilang kok, tolong bedakan antara memiliki peran dan mendirikan. Apa yang dimaksud dengan mendirikan, menciptakan sebuah nama, dan apa bedanya dengan memiliki peran di dalam band tersebut gitu. Aku tidak pernah menghilangkan dan melupakan peran-peran siapapun itu kok di dalam band tersebut. Oke. Bahkan termasuk peranku sendiri. Peran Isa pada saat itu, Junet, Iqbal, dan teman-teman lainnya, aku tidak pernah melupakan itu. Tapi kalau kita bicara mendirikan yang membuat nama, menurutku itu harus dipisahkan. Dan itulah yang aku perjuangkan sekarang. Oke. Gitu. Kamu sedang memperjuangkan posisi kamu sebagai founder ya? Iya. Pembentuk Amigdala ini dan juga yang memberikan nama, yang artinya ya sebenarnya ini ada kasus yang sempat kamu angkat juga tentang Peter Pan dan Noah gitu. Karena yang memberikan nama Peter Pan itu Andika, bukan Ariel, bukan Lukman dan lain-lain. Teman-teman tahu Peter Pan kan? Peter Pan. Itu nama Peter Pan, kalau teman-teman baca berita, yang punya adalah Andika. Kemudian singkatnya dia keluar dan meminta untuk teman-temannya yang masih di dalam band untuk tidak menggunakan nama itu, karena nama itu dia yang punya. Sama seperti aku. Akhirnya mereka berganti nama, entah karena alasan itu atau bukan, tapi yang jelas mereka menjadi entitas yang berbeda dengan page dan lain-lain berbeda juga. Noah gitu. Dan yang aku baca pun juga Andika kan keberatan kalau nama Peter Pan itu masih dipakai. Oke, jadi sebenarnya dalam kasus ini hal itu harusnya diberlakukan juga gitu. Iya, menurut aku ya. Tanpa menghilangkan peran yang lain sebagai catatan sejarah. Iya, karena nggak mungkin lah Manji aku melupakan sejarah. Bagaimana Amigdala itu terbentuk, bagaimana mulanya, bagaimana kerja keras kami itu, aku tidak akan melupakan itu. Dari panggung ke panggung, dari yang mulanya kami kecil, hanya sedih sebenarnya bicara ini. Oke. Dari panggung kecil tuh di Bandung sampai kami bisa mana-mana. Tisu. Tapi maksud aku gini lah, sedih memang. Tapi dalam perjuangan hakku itu ya aku harus memperjuangkan gitu. Dan tidak bisa dicampur aduk bagi aku gitu sih. Ya, memperjuangkan hak itu adalah keharusan sih untuk speak up. Walaupun aku lihat memang jadi dicap problematis ya. Problematis gitu. Oke, perjuangan tentang nama. Tapi bagaimana dengan lagu? Atau masih ada yang mau kamu sampaikan tentang perjuangan tentang nama itu? Kan mereka udah ganti nama nih. Mereka sudah berganti nama. Berganti nama menjadi Pendara ya? Menjadi Pendara. Menjadi gitu Pendara. Ya. Artinya memang ya udah tidak menggunakan nama Amigdala lagi. Betul. Artinya sudah oke dong? Harusnya sudah oke. Tapi itu akhirnya membawa kepada persoalan lain. Apa itu? Yaitu page artis Amigdala. Oke. Karena menurut aku itu berkaitan, Manji. Mereka menganggap ya berhak saja mengganti nama Amigdala karena mungkin bagi mereka ya itu sudah terbenam dan digantikan dengan Pendara di page artis yang sama. Yang sama. Oke, berarti channelnya Amigdala, akun Instagram Amigdala, page Spotify-nya Amigdala itu diganti nama. Tapi aku lihat di Spotify Amigdala lagi. Itu misteri ilahi sebenarnya. Oh, itu dari sistem Spotify-nya. Itu dari sistem sebenarnya. Itu dari sistem karena aku sempat mengajukan untuk mengcompile lagu-lagu balada Puan itu agar rapi. Yeah. Aku nggak tahu ya karena ketika aku dikasih, loh ini udah berubah lagi karena aku pun nggak pernah request itu berubah. Gitu loh. Dan sebelumnya kenapa nama itu bisa berubah di Spotify dan Apple Music? Karena mereka masih memegang akun Amigdala termasuk semuanya termasuk YouTube dan Instagram gitu loh. Kamu pegang juga? Enggak.
Kamu nggak tahu akses, Enggak. tidak memiliki akses ke sana. Aku tidak memiliki akses sejak merek yang aku daftarkan dilindungi ya. Aku tidak memiliki akses itu. Oke, yang kamu perjuangkan adalah akses itu juga. Ya, karena selama ini aku bahkan juga nggak tahu YouTube itu bagaimana. Apakah AdSense-nya masih berjalan? Apakah uangnya masih masuk? Aku nggak tahu. Selama ini kamu dapat Dari YouTube? atau laporan? Nggak ada. Yang pegang siapa? Teman-teman, Oh, ada manajemennya nggak sih ya sebenarnya? manajemen independen sih ya. Jadi benar-benar yang disebut manajer adalah teman kita sendiri, Oke. bendahara adalah teman kita sendiri dan sebagainya teman kita sendiri. Dulu bahkan Junet sendiri sempat menjadi kontak person ketika ada panggung yang mengundang Amigdala pada saat itu. Oke. Tapi aku nggak tahu ya bagaimana sekarang gitu loh ketika aku sudah keluar dari situ. Oke, artinya yang kamu perjuangkan nih sekarang adalah kasih dong akses ini ke Iya gue. kasih dong akses ini karena nama Amigdala itu punya gue gitu. Iya. Kalau kalian mengakui di surat itu kan bilang bahwa akhirnya kami mengalah untuk tidak memakai nama itu. Oke, kasih aksesnya semua ke aku dan silahkan bikin semua halaman baru. YouTube, Instagram, Spotify, dan kanal streaming lainnya silahkan bikin baru dan aku pun tidak pernah melarang itu. Manji berkarya ya ayo berkarya silahkan masing-masing gitu. Iya. Aku tidak pernah merepotkan itu. Bagaimana dengan lagu-lagunya ya? Lagu-lagu. Ya, lagu-lagu dari Amigdala. Apakah ketika bandnya sudah berganti nama menjadi entitas baru, lagu-lagu itu boleh dibawakan lagi? Kalau minta izin masih ada kemungkinan boleh. Oke. Tapi selama ini tidak ada minta izin. Gitu loh. Kan di surat terbuka itu dicantumkan tentang peraturan. Ya. Peraturan yang bermasalah menurutku. Iya. Ya, karena aku juga kan tergabung di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang kami sedang memperjuangkan hak komposer secara keseluruhan ya. Hak komposer secara keseluruhan dan kami mengkritisi keputusan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh WAMI, LMKN, bahkan ada beberapa organisasi juga, tapi aku tidak mempermasalahkan yang organisasi karena buatku aku terafiliasi dengan LMK dan LMKN. Dalam hal ini WAMI ya, LMK-nya. Gitu. Jadi keputusan yang dipakai itu seperti menghilangkan pernyataan yang dikeluarkan itu seperti menghilangkan hak eksklusif komposer gitu. Nah, itu juga yang aku lihat pernyataan itu dipakai. Ya. Dan buat orang yang nggak tahu kan pasti jadinya, oh iya ya ini royalti performing rights sudah dibayar. Tapi maksudnya gini ya, satu, apakah aku salah kalau aku mau menuju yang ideal itu bahwa performer yang membawakan laguku itu harus minta izin kepadaku dan Isa ya sebagai pencipta lagu ya. Karena pencipta lagunya berdua nih, kami berdua gitu. Untuk semua lagu-lagu yang sudah rilis, officially rilis. Oh, itu gitu. Kamu dan Isa ya? Iya, itu aku dan Isa. Aku sebagai lirikus dan Isa sebagai komposer. Iya, dia membuat notasi. Betul. Nah, apakah aku salah kalau aku ingin menuju hal yang ideal tersebut? Silakan minta izin dulu kepadaku. Boleh nggak membawakan laguku? Lalu yang kedua, apakah juga aku salah kalau aku katakanlah melarang lagu-laguku dibawakan? Ya. Itu kan jadi pertanyaan yang dilematis ya sebenarnya selama ini gitu loh. Karena ya... Menurutmu sendiri gimana? Salah nggak? Enggak. Dan aku masih beranggapan aku mau menuju kondisi yang ideal itu. Minta izin dulu gitu loh. Sama yang punya lagu. Ya unggah-ungguh lah, silakan permisi dulu gitu loh. Memang yang selama ini dipergunakan oleh pengguna itu bisa I.O, bisa pelaksana acara atau juga bahkan anggota band gitu. Artis itu adalah pasal 23 ayat 5. Gitu. Yang itu juga pernyataan yang diberikan oleh LMK dan juga LMKN bahwa tidak perlu meminta izin kepada pencipta dengan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Dan itu juga yang sedang diperjuangkan untuk, ini pasal ini bermasalah gitu. Ayatnya
ayat 5 itu bermasalah dari pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Karena bisa terjadi hal seperti ini. Gitu. Dan tapi perjuangan itu memang harus disuarakan sih, gitu. Dan penggunaan lagu-lagu itu katanya kan memang sudah, mereka memberikan bukti juga kan bahwa sudah dibayarkan melalui LMK, melalui WAMI gitu. Kamu sudah dapat laporan? Belum. Aku nggak tahu itu aku dapat berapa, yang dimaksud bayaran performing rights itu berapa, aku nggak tahu. Nah, ini juga yang jadi catatan. Jadi di surat terbuka itu kan Manji baca juga, ya kan? Ada satu screenshot tahun 2021 itu yang mereka membayarkan satu uang. Ya waktu itu kita masih bilang performing rights ya. Waktu itu aku belum bergabung ke WAMI gitu. Direct berarti direct license. Direct, langsung ke aku. Tapi itu pun setelah proses negosiasi gitu. Itu terjadi setelah Isa keluar. Ya setelah setahun sebelumnya aku keluar dan ada proses negosiasi. Ada omongan, lu manggung tapi lu kok gak ngasih ke kita sih? Jadi apa yang dikatakan Junet berkali-kali secara tertib di surat itu, kalau yang dimaksud tertib itu ngasih setelah kita melakukan peringatan gitu ya, setelah aku mengeluarkan pendapatku, penyadaran gitulah ya istilahnya, lu manggung masa lu gak ngasih sih gue gitu, kasarnya gitu ya, ngasih gue dan Isa. Apa itu yang dinamakan purely tertib? Dan itu aku lupa ya, itu sekali atau 2 kali, tapi setelahnya di rentang tahun 2022, mereka manggung udah berapa kali aku nggak tahu. Laporannya mana aku nggak tahu. 2022 tuh setahun loh Manji, 12 bulan. Aku belum bergabung di WAMI pada saat itu ya. Aku bergabung di WAMI itu baru. Oh, kamu baru bergabung? Aku baru tahun 2023 ini. Terus mana laporannya? Performing rights di sepanjang tahun 2002 itu, 2022 tahun lalu, mana? Mereka manggung di mana aja, lagu-lagu apa saja yang dibawakan, itu mana? Aku nggak dapet. Kalau mau bicara secara tertib, ya tertibkanlah secara tuntas. Gitu. Tapi yang aku lihat juga di situ, Ayah diajak berdiskusi, tapi di WhatsApp nggak pernah dibalas. Tentang apa? Royalti. Iya, tentang royalti. Ya ini sebenarnya lucu juga sih, ada cerita panjang juga gitu. Tidak semua pesan itu tidak dibalas, dalam artinya tidak semua pesan itu tidak aku tanggapi ya. Ini akhirnya kita bicara royalti nih Manji. Diskusi di antara saya dan mereka itu seringkali alot banget, melempem banget ya. Kalau bisa nggak ketemu jalan tengah. 1 sampai 10 tuh 10 tuh paling alot tuh. Karena bicara royalti, mereka selalu ngasih royalti ke pencipta itu kurang dari 30%, sisanya ke mereka. 20% kalau nggak salah tuh ke aku. Tunggu. Royalti apa nih? Performing rights? Digital platform streaming. Oh, digital platform. Itu berarti berkaitan dengan master dong? Iya. Nah, ini master juga yang ada. Tadi kita obrolin ya. Iya. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang master. Artinya masternya juga menjadi masalah juga kalau aku lihat di surat terbuka itu. Gitu. Siapa yang memiliki master ini? Nah, sebenarnya siapa yang memiliki? Ya, kalau dibilang cerita ya pada saat itu ya. Amigdala pada saat itu tuh murni independen. Jadi kami tidak bekerja sama dengan label manapun, publisher manapun pada saat itu. Balada Puan tidak tergabung dalam publisher? Tidak. Balada Puan pada saat itu record sendiri. Iya benar, yang pernyataan Junet itu betul. Tag drum sendiri, beli alat sendiri dan segalanya itu betul. Mixing, mastering dilakukan oleh Isa pada saat itu sendiri dan tidak ada biaya gitu loh. Jadi sebenarnya pun tidak ada perjanjian bahwa ini disebut record label. Itu sejujurnya aku juga membingungkan hal itu sebenarnya Manji ya, kalau boleh jujur gitu. Oh, siapa pemilik master ini? Siapa pemilik master rekaman ini? Tapi hari ini aku berpegangan pada hak cipta. Maka yang melekat di hak cipta itu kan hak moral dan hak ekonominya pencipta. Gitu ya. Kalau pada saat diskusi itu mereka tidak memperhatikan hak ekonomi pencipta, hanya ngasih sekian segitu,
ke pencipta, siapa sih yang setuju? Aku nggak akan setuju sampai aku tua pun. Sampai kapan aku harus mengikuti diskusi yang alot itu? Ketika mereka menghubungiku, jujur aku capek. Capek banget. Karena aku tahu di diskusi itu, hak untukku itu sangat jauh dari kata kelayakan. Hak untuk pencipta. Di Undang-Undang Hak Cipta tuh disebutkan sepantasnya. 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 Ya. Bagi aku itu tidak pantas. Oke. Oke, berarti yang masih menjadi masalah nih sebenarnya buatku, maksudnya dari kacamata orang luar, itu adalah kepemilikan master ini. Ya. Karena kalau misalnya kita bergabung dalam record label, itu kan siapa pemilik master ya? Untuk karya-karya yang dieksploitasi ini ya. Jadi siapa pemilik masternya, nanti persentase dibagikan berdasarkan itu. Ya. Dalam asumsiku, jika seperti ini terjadi, amigdala, artinya master itu dimiliki bersama. Berarti ada 4 orang di situ. Oke. Ada Ayah, ada Isa, ada Junet, ada Iqbal. Iya. Gitu. Berarti ini pemilik masternya. Tapi memang pencipta lagunya adalah Ayah dan Isa. Gitu. Ini dua hal yang berbeda nih menurutku, pemilik master dan pemilik lagu. Nah, pemilik masternya ini belum beres berarti. Tapi kalau pemilik lagu udah beres dong. Beres. Hak cipta itu sudah legal. Sudah legal ya, sudah memang Ayah dan Isa. Iya. Nah, berarti tinggal diskusi tentang siapa pemilik master ini nih. Iya, jadi kemarin ya mungkin karena ketidakjelasan itu ya. Jadi ya diskusi itu pun ya hanya kami aja, kami berempat pada saat itu, tambah 1, 5 yang disebut manajer itu di dalam surat itu gitu loh. Jadi tidak ada pihak yang mengatakan ini tidak layak buat mencipta gitu. Nggak ada. Jadi itu kan hanya pendapatku. Mereka tidak mau menerima pendapat aku seorang pencipta yang pada saat itu dikenakan royalti sekian. Gimana kalau misalnya ini aku bicara sebagai Anji ya. Maksudnya gimana kalau misalnya jadi dari royalti yang sudah diterima, royalti master pendapatannya itu dikeluarkan dulu untuk pencipta. Biasanya kan ada pencipta, publisher, ada performer. Gitu. Jadi sebenarnya ada 3 nih, ada 3. Pemilik master, pencipta, performer. Ini yang sama publisher juga nih yang dipencipta gitu. Nah, itu dikeluarkan, dibayarkan kepada pencipta lagu. Setelah itu sisanya itu dibagi kepada para pemilik master. Iya. Itu menurutku mudahnya seperti itu sih. Ya, aku sudah menetapkan juga seperti itu dan mereka tidak setuju. Jadi yang dimaui adalah bagaimana? Yang dimaui kan seperti diskusi yang alot selama ini. Bahwa sekian persen pencipta di bawah 30% tadi ya. Ya aku sebutlah 20% gitu waktu itu disebutnya ke pencipta. Kan aku kan tidak setuju sama sekali. Nah, akhirnya ketika aku melegalkan hak ciptaku atas lagu-lagu itu dengan Isa, aku merasa diskusi ini alot. Royalti padahal udah ada nih. Berjalan di agregator streaming gitu. Terus gimana kalau misalnya kita masih mau ngikutin pendapat orang yang tidak mendudukkan gitu loh si pencipta lagu ini, terus gimana, nggak akan pernah selesai. Jadi royalti yang udah keluar tuh selama ini masuk laporannya kemana? Masuk ke aku. Masuk ke kamu? Dan aku mendapat royalti itu. Katanya mereka tidak mendapatkan? Mereka memang, aku masih menyisihkan royalti. Jadi gini Manji, setelah aku mendapatkan hak cipta, royalti itu masuk ke aku dan ke Isa. Dengan sekian sebagai persen. Pencipta lagu ya? Sebagai pencipta lagu. Dan aku sisihkan ke mereka. Dan aku membuat laporan itu. Tidak aku berikan ke mereka dulu memang. Aku mau menagih mereka. Lu ganti nama dulu 1. Yang kedua, mana performing rights yang jelas laporannya. Tapi sebelum 2 ini, lu udah minta izin belum sama gue atas lagu-lagu yang dibawain? Gitu loh. Jadi apa ya? Kalau dibilang lu kan udah ngalah nih, keluar dari band pada saat itu. Emang keluar tapi Ayah? Keluar. Keluar dari band secara sadar bahwa gue keluar ya gitu? Ya secara sadar, tapi kan juga dalam hatiku sebenarnya meraung-raung ya, dalam arti, gue keluar dari band ini tuh bukan karena gue nggak mau berkarya lagi loh,
Tapi karena ada case personal Iya, yang kalau aku lanjutkan di band ini kewarasanku tuh runtuh. Oke, aku pernah membaca cerita tentang itu juga. Kamu pernah Itu menulis viral juga. tahun lalu Februari 2022 gitu. Iya. Dalam case ini itu ya, kita tuh tidak bisa menyampingkan fakta gitu ya, mengaburkan fakta bahwa yang punya lagu adalah aku dan Isa. Ya, benar. Sebagai pencipta iya dong. Tapi memang yang perlu dibicarakan sebagai pemilik master sih ini. Kalau aku lihat ini masalahnya sebagai pemilik masternya aja sih. Betul. Gitu. Ya, semoga kalian bisa bicarakan lagi sih. Amin. Iya kan? Kalau soal itu ya. Iya. Amin. Kalau menurutku sebagai orang luar yang juga aku juga ada di industri musik juga. Jadi pemilik master, katakanlah yang mendanai lah. Gitu, sebagai eksekutif produser lah. Yang memproduksi karya-karya ini hingga jadi. Berarti artinya ada orang-orang yang tergabung di dalamnya. Hak pencipta lagu dikeluarkan dulu, baru yang ini dibagi. Iya. Itu menurutku ya. Iya. Menurutku. Kalau ada sistem lain, aku nggak tahu gitu. Tapi yang terjadi sih sebenarnya begitu. Di dalam industri yang aku jalani. Iya. Iya, benar. Iya, aku setuju, dan kemarin sempat agak bingung juga terkait hak master rekaman ya, Manji. Karena itu juga kan aku butuh meminta pendapat termasuk dari Manji juga, khususnya terkait itu gitu ya. Cuman lagi-lagi yang perlu digarisbawahi kan itu tidak menghilangkan hak royalti si pencipta lagu. Tidak. Dan menurut aku kan ya itu tadi harus diberikan secara sepantasnya gitu loh. Nah, selama ini kan diskusi itu tidak menghasilkan satu simpulan yang besaran royalti yang pantas gitu untuk pencipta. Ya, memang sebenarnya tidak ada hitungan yang tepat sih. Ya. Jadi untuk sepantasnya itu berapa tuh tidak ada, tergantung perjanjian di awal. Nah, itu tidak ada perjanjian itu ya. Nah, ketika tidak ada perjanjian memang akhirnya bisa jadi bulat gitu. Mungkin itu seperti itu yang terjadi. Nah, jadi sekarang yang Ayah perjuangkan adalah udah jelas penggunaan nama itu tidak, dan mereka sepakat juga dan mereka akhirnya menggantikan. Berganti nama. Oke, itu udah poin bagus lah. Setelah setahun ya. Oke. Setelah setahun akhirnya jadi kita nggak bicarain yang belakang nih. Oke. Tapi memang sudah sepakat untuk mengganti Amigdala menjadi Pendara. Pendara sih bacanya Pendara lah ya. Oke, setelah ganti itu, jadi sekarang yang dimasalahkan adalah penggunaan aset-aset digital, sosial media, gitu, channel artis, itu yang diperjuangkan aksesnya. Oke, lalu penggunaan lagu-lagu. Untuk kebutuhan komersil. Manggung. Nah, kalau nanti Pendara masih membawakan lagu-lagu Amigdala, izin dulu. Kalau misalnya masih memakai, ya selama ini ya yang aku lihat di surat itu kan dengan peraturan dari LMKN tersebut. Tapi aku mau menuju kondisi ideal di mana kamu ini ayo izin sama aku dan Isa gitu. Kalau mengatakan bahwa kita kan teman, oke, ayo ngomong dulu, izin dulu. Ya, izin dulu, ayo izin, aku mau membawakan lagu ini. Itu yang kamu tuntut haknya adalah hak moral atau hak ekonomi saja? Hak moral dan hak ekonomi atau hak moralnya saja? Hak moral dan hak ekonomi dong. Oke, berarti memang ini adalah masalah umum sih ya. Masalah umum yang terjadi belakangan ini yang baru mulai mengemuka ya. Dan menurutku bagus. Jadi supaya memang industri musik ini disadarkan gitu bahwa selama ini hak-hak pencipta, hak moral dan hak ekonomi itu seperti dijajah oleh aturan. Ada aturannya, tapi sepertinya aturan itu justru menghilangkan hak-hak pencipta lagu. Jadi kalau mereka masih memakai aset-aset itu semua, bagaimana? Apa yang akan terjadi ke depan? Nggak ketemu gitu. Masih memakai page artis. Ya, page artis. Tapi kalau page artis kan tetap Amigdala.
itu kan keubah sama sistem. Diubah oleh sistem. Artinya 2 hari lalu mereka sempat minta ke Spotify agregatorku agregator untuk mengubah nama itu kembali menjadi nama Pendara. Sekarang gini, kayaknya sulit deh kalau secara sistem. harusnya sulit ya, tapi tuh mereka pada waktu itu bisa mengganti karena punya email Spotify for Artists. Ya, itu setauku tuh kayak gitu, mereka bisa mengganti karena mereka masih punya akses Spotify for Artists, email dan segala macam itu. Sayangnya itu, tapi di kanal-kanal yang lain itu nggak bisa, kayak misalnya Instagram, TikTok itu namanya masih Amigdala, tidak bisa diganti karena mereka tidak punya akses ke situ. Oh, kamu yang pegang? Aku nggak megang, tapi itu sistem. Oke. Nah, di Spotify ini menyediakan Spotify for Artists ya. supaya tampilannya itu bisa berubah langsung dari tangan si artisnya ini. Nah, akun artis si Amigdala ini masih dipegang sama mereka, gitu loh. Jadi yang aku mau tuh simple saja sebenarnya. Namamu Pendara, lagu-lagumu adalah lagu-lagu Pendara. Buatlah page artis baru dan biarkan Amigdala ada di situ. Sekarang gini, orang kalau nyari Amigdala yang muncul nama lain kan. Iya. Aku mau baca beberapa komentar juga bahwa kami maunya Amigdala gitu misalnya. Iya, tanpa aku ngomongin tentang karya terbaru ya, silakan aja karya terbaru. Nice gitu loh maksud aku. Tapi di page baru silakan. Iya, di page yang lain. Di page yang lain gitu, sehingga orang mencari nama Amigdala dengan EP Balada Puan dan lagu-lagu di situ. Orang mencari nama Pendara, inilah Pendara. That's it. Sebenarnya gitu aja, Manji. Oke, ya karena mungkin ketika kita mencoba untuk mencari permasalahan yang sama, seperti misalnya Noah dan Peter Pan kan waktu itu kan Noah dan Peter Pan tuh ada institusinya yang menaungi gitu kan, label kan, Musika. Mereka yang mengurus itu. Nah, kalau ini kan nggak ada. Ini nggak ada. Purely independent dan tidak ada perjanjian apapun di awal. Itu sih menurutku salah satu kekurangan dari sistem independen adalah pencatatannya yang kurang. Ya, aku itu. Ya, maksudnya surat menyuratnya, perjanjian dan lain-lain. Ketika terjadi kasus seperti ini, jadi agak rumit. Ya. Gitu. Itu buat teman-teman indie, tolong diurus dengan baik hal-hal tersebut ya, karena kasus seperti ini tuh bukan cuma satu gitu, banyak terjadi. Yang masuk ke aku juga banyak nih yang Mas tolong, Mas aku juga bingung ya. Mungkin karena aku sering bicara tentang hal ini gitu, jadinya banyak yang minta ngobrol sama aku tentang hal itu. Jadi yang kamu minta adalah akses itu, lalu akun itu akan ya udah biarkan Amigdala menjadi Amigdala. Kalau mau ada entitas baru silahkan dengan segala macam ornamen di dalamnya juga baru gitu kan. Iya. Nah, nanti kalau tidak misalnya ada kaitannya dengan Amigdala yang lama ya. Oke. Baru. Itu biarlah menjadi kenangan. Itu biarlah menjadi kenangan kita bersama Amigdala. Atau kamu akan meneruskan lagi Amigdala dengan bisa jadi. Oke. Nah, berkaitan dengan itu kamu tapi udah lama nggak merilis apapun ya? Udah lama aku tidak merilis apapun, tapi memang semasa aku masih manggung itu ada lagu-lagu yang masih banyak itu belum officially rilis sebenarnya. Yang dikerjakan bareng? Penciptanya aku dan Isa juga. Tapi pendengar sudah pada tahu kalau misalnya disebut beberapa judul selain yang ada di Balada Puan itu banyak, jadi mungkin someday aku mau merilisnya. Mungkin di akun Amigdala. Bisa jadi, why not? Gini, ada nggak kemungkinan kalian akan bergabung kembali gitu? Ya udahlah kita lupain yang kemarin-kemarin, kita lupain gitu. Terus kita jalanin lagi yuk Amigdala gitu. Kita sayang soalnya. Bisa jadi seberantakan ini gitu ya. Tidak ada pencatatan seperti yang tadi Manji bilang, itu kan karena berlandaskan ya udahlah kita kan temen. Ya udahlah kita begini. Kalau aku balik lagi ke pemikiran itu, aku akan balik lagi ke hal-hal yang seperti itu, menurutku gitu. Oke. Jadi apa plan kamu setelah ini? Atau mau fokus dulu memperjuangkan ini dulu, setelah ini udah beres semua baru memikirkan plan selanjutnya? Iya. Plan aku berkarya? Iya. Iya, tentu saja. Aku harus memperjuangkan yang sekarang dulu. Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan?
nggak ada sih. Udah. Aku cuma untuk surat itu aku hanya ingin bilang bahwa aku tidak pernah ingin memprovokasi siapapun gitu ya. Yang aku sampaikan adalah apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan aku selalu bilang ada banyak hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak gegabah kita simpulkan gitu loh. Surat itu kalau melihat dari satu perspektif memang kita akan melihat oh iya benar gitu ya. Dan setiap orang boleh saja membela dirinya sendiri gitu. Ya. Tapi aku di sini mencoba untuk berbicara apa yang keliru dari isi surat tersebut gitu loh. Gitu aja sih Manji. Kalau bertemu langsung lagi dengan teman-teman Amigdala yang sekarang udah berganti nama menjadi Pendara. Ya jujur sih aku pernah ya, tapi ini bukan Junet, one of them gitu, mengajakku untuk bertemu di luar dari rangka pembicaraan ini ya, oke aja gitu. Tapi misalnya kayak kemarin di show Terbenam gitu ya. Kamu diajak juga nggak kemarin? Aku diajak, bukan sama Junet, one of them gitu ya. Bilangnya, ayo Mbak datang gitu ya sebagai kita yang pernah bersama gitu. Lagi-lagi aku bilang begini, oke benar gitu, kita pernah bersama, oke. Tapi kalau aku datang, aku di situ bertindak sebagai apa? Aku nggak tahu Manji, aku datang itu bertindak sebagai apa? Sebagai penegasan kepada publik bahwa aku sudah merelakan Amigdala. Kalau aku bertindak seperti itu artinya aku tidak menghargai perjuanganku selama ini loh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kita kan gini loh, aku tuh selalu beranggapan yang sebenarnya terjadi itu adalah yang di balik layar gitu loh. Inilah nih yang aku keluarkan saat ini, itu tuh yang aku perjuangkan loh selama ini loh. Itu tidak terjadi instan, aku mendaftarkan hari ini hak merek, besok jadi kan enggak. Aku mendaftarkan hari ini hak cipta, besok jadi kan enggak juga. Bahkan satu lagu hak cipta ketika aku daftarkan, Kata Ibu Rindu judulnya, itu pun sempat agak sedikit inilah karena ada yang, aku nggak tahu ada yang komplain atau apa, tapi akhirnya berhasil juga gitu. Jadi maksudku perjalanan itu tuh panjang gitu. Jadi kalau aku datang di situ tampil sebagai seorang yang, ini Mbak Ayah sudah merelakan Amigdala, kalau cuman segitu doang, kata-kata itu bisa dipelintir oleh siapapun gitu loh. Aku tidak merelakan Amigdala dalam konteks merelakan gitu, Amigdala aku relakan dan akhirnya sekarang berganti nama. Enggak sesimpel itu ceritanya. Iya, karena orang-orang yang berkomentar tuh lebih ke, lo kan udah memutuskan keluar, kenapa lo jadi ngeribetin mereka-mereka yang berjuang untuk meneruskan band ini? Ya berjuang untuk apa? Panggung, oke panggung. Berjuang untuk masih manggung, kan aku nggak tahu berjuang untuk apa. Berjuang untuk panggung ya setiap orang kan setiap orang kan mau manggung. Kita kan akhirnya kan akan bicara tentang keuntungan yang kita dapatkan. Pada akhirnya kan begitu. Kalau tentang sejarah, meneruskan sejarah Amigdala. Meneruskan sejarah Amigdala gitu ya. Meneruskan warisan atas Amigdala yang No. Enggak. Aku lebih memilih udah Amigdala lama gitu. Amigdala menjadi kenangannya dan hanya ada satu Amigdala di situ. Ini sebenarnya dari dulu, dari aku sudah keluar tuh udah jangan pakai nama itu, tapi kan mereka nggak mau. Why? Ini pemikiran aku saja ya. Sorry banget pemikiran aku. Mungkin nama itu sudah ada nilai ekonomisnya, aku juga nggak ngerti gitu ya. Oh tentunya iya pasti. Ya pasti. Jadi maksud aku meneruskan warisan Amigdala, warisan yang mana nih? Aku udah cabut dari situ, lagu-laguku di situ, gitu loh. Meneruskan warisan yang semacam apa? Aku nggak ngerti gitu. Kalau misalnya ada pemikiran begitu, coba tolong jelaskan. Dan kenapa tidak pernah minta izin untuk membawakan lagu-lagu tersebut gitu loh. Bahkan kalau boleh mundur sedikit, setelah aku keluar itu sempat ada kejadian lagu Belenggu judulnya, ada di EP Balada Puan itu direinterpretasi oleh mereka itu di hari kekerasan terhadap perempuan.
tanpa ada izin dari aku membuat video klipnya di YouTube tanpa ada izin juga dari aku, dan aku nggak tahu laporannya kayak gimana gitu. Ini sudah berlangsung lama gitu loh, hal-hal seperti ini gitu. Ya, dan kekerasan pada perempuan lagi ya. Aku nggak mau ngorek itu sih. Iya, Nggak mau cerita tentang itu. Tapi karena itu sejarah tubuhku. Ya. Aku mau nggak mau harus membawa ini meskipun itu secuil saja. Ya. Kita jangan, kalau mau berbicara tentang sejarah, maka sertakan juga sejarahku ada di situ dan mengapa aku keluar dari band itu. Sertakan juga sejarahku di situ. Jadi jangan bilang aku keluar dari band dan aku mengikhlaskan itu. Kata siapa aku mengikhlaskan harta-hartaku di situ? Gak ada gitu loh. Coba sentuh hatiku dan lihat kalau hati ini bisa berbicara bagaimana lirik itu dibuat gitu. Ya, oke. Itu. Iya. Aku nggak mau meneruskan tentang poin itu karena pasti akan sangat emosional gitu. Aku pengen kita tetap fokus di intinya adalah terakhir deh. Pesan kamu untuk mereka menjawab surat terbuka, atau bukan untuk mereka ya, karena yang memberikan surat itu adalah Junet. Jadi balasan atas surat terbuka kepada Aceh ya. Kepada Aceh, kepada Ayah Kanina, bahwa aku itu problematik. Ya whatever ya. Problematik atau bukan itu balik lagi subjektif gitu loh. Dan semua orang kan bisa berpihak kepada siapapun. Dan aku nggak peduli tentang itu. Yang aku pedulikan adalah apa yang aku perjuangkan tentang hak-hak aku. Dan apa yang terjadi yang tadi aku sampaikan ke Manji. Bagaimana proses ini terjadi sebelum yang diutarakan oleh Junet di dalam surat itu, bahwa ada kejadian event itu loh yang terjadi. Itu yang tidak diungkapkan. Ya. Sebenarnya gitu aja, Manji. Oke. Ya semoga beres lah ya. Semoga beres dengan baik sih. Karena bagaimanapun karya-karya yang lahir juga harus dihargai. Perjuangan juga tetap diingat. Jika memang harus ada yang dikubur, ya semoga tenang. Ya. Ya, ini juga pelajaran untuk industri musik Indonesia, bagaimana sistemnya itu belum bisa menaungi, terutama untuk para pencipta lagu. Terima kasih Ayah udah cerita di sini. Thank you, Manji. Sampai ketemu lagi ya. Yes. Semoga terus berkarya. Kali aja aku ada lagu nih. Mungkin kita bisa ngobrol. Oh, nanti aja ya setelah ini. Iya, boleh. Oke. Semoga ada yang bisa kamu dapetin dari cerita ini, dan jangan lupa senyum hari ini.